hormati para pejabat OPD yang hadir dan kawan-kawan wartawan yang berbahagia. Hari ini saya sungguh sangat senang karena diterima dengan hangat dan mendapatkan banyak ide-ide segar dari Pak Gubernur beserta jajaran dalam konteks yang terkait dengan pekerja migran Indonesia. Jadi kami berdua sepakat untuk menciptakan tata kelola pekerja migran khususnya di Provinsi Lampung. Kita ketahui bahwa Lampung ini termasuk penyumbang penempatan pekerja migran terbesar kelima setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB. Yang kelima adalah Lampung. Di Lampung sendiri ada beberapa daerah, ya. Di Lampung sendiri ada beberapa daerah, terutama Lampung Timur, Gunung Sewu, Selatan, Tengah, itu menjadi kantong-kantong pekerja migran Indonesia. Bagi kami ini ada satu potensi untuk satu mengurangi jumlah pengangguran. Yang kedua, kita mendorong agar terbangun ekosistem pelindungan pekerja migran Indonesia yang khusus Provinsi Lampung. Salah satunya yang kami sepakati adalah kita akan memaksimalkan sekolah-sekolah termasuk SMK dan SMA untuk mengkonsolidasikan persiapan pemberangkatan pekerja migran dalam jumlah yang besar. Untuk itu kita akan bangun ekosistemnya. Jadi ekosistem pelatihan yang terintegrasi. Jadi pelatihan itu di situ ada pelatihan keterampilannya, ada sertifikasinya, ada pemeriksaan kesehatannya di sekitar situ, dan juga pelatihan bahasanya. Sehingga nanti pekerja migran yang ditempatkan itu insya Allah tidak perlu biaya mahal untuk berangkat. Nah, di Lampung ini ada satu gagasan menarik, terutama terkait bahwa Provinsi Lampung khusus SMK dan SMA akan dibuat kelas migran di seluruh SMK akan dibuat kelas migran. Nanti modul kurikulumnya nanti kita akan bahas. Oleh karena itu saya di kementerian sudah meminta kepada jajaran untuk membentuk semacam tim task force khusus untuk mendesain tata kelola yang baik terhadap pekerja migran Indonesia khusus di Lampung. Jadi Pak Gub bentuk tim, saya bentuk tim, mereka nanti akan yang berdiskusi bagaimana model terbaik kita penempatan. Target kita pokoknya kalau bisa setiap tahun dari Lampung ini minimal ke depan, bukan tahun ini ya, ke depan itu minimal sekali 20 ribuan sampai 30 ribu. Dan ini akan sangat membantu pada penguatan ekonomi keluarga sekaligus penguatan ekonomi desa maupun daerah. Contoh misalnya di Desa Bumidaya di Lampung Tengah, Lampung Selatan, maaf, di Lampung Selatan itu
ada satu desa Bumidaya itu dari 2000 penduduknya 250-nya pekerja migran. Anda tahu bahwa dari 250 orang ini setiap bulan mengirim uang ke desa itu totalnya 500 juta. Nah, ini akan kita jadikan model nanti. Kita akan jadikan model di beberapa tempat, terutama di kantong-kantong pekerja migran Indonesia ke depan. Tapi kita akan buat dulu desainnya, kayak apa supaya ini efektif. Jadi target kita mengurangi kemiskinan, memperkuat ekonomi daerah, dan orang yang berangkat ke luar negeri itu sebenarnya adalah investasi sumber daya manusia, karena mereka akan punya pengalaman, terjadi transfer of knowledge, terjadi transfer of skill. Pulang-pulang mereka akan membawa virus-virus positif untuk kampungnya, untuk institusinya, untuk masyarakatnya, dan lain sebagainya. Saya kira itu. Pelajaran baru ini sudah dimulai, dan ada lagi satu tadi, sekolah-sekolah yang siswanya sedikit itu digabung oleh beliau. Sekolah ini akan dijadikan tempat vokasi supaya semua sarana prasarana yang ada termanfaatkan dengan baik dan produktif untuk kepentingan masyarakat. Maksimalkan yang belum ada, kita cari dari luar, apakah dari luar negeri atau dari luar daerah. Intinya bahwa kita support total baik dari APBD maupun APBN. Usahakan bergerak paralel, masif, dan juga bagus. Jadi kalau anak-anak ini ada kelas migran, sejak awal sudah peminatan. Kalian ini besok mau bekerja di mana? Kalau bekerja di luar negeri, masuk kelas migran ini, kira-kira gitu. Dengan modul yang kita ambil dari negara tujuan. Jadi modul kurikulumnya itu kita, misalnya Jepang ya, contoh ya. Kurikulumnya yang sesuai dengan Jepang. Jadi bukan kurikulum yang tidak nyambung dengan pekerjaan di sana. Jadi demand-nya apa, kita sesuaikan. Kita tidak boleh egois, bentuk kurikulum sendiri, akhirnya tidak terserah. Gitu kira-kira. Sekarang tercatat di kementerian, artinya permintaan pekerjaan dari luar itu ada 1,5 juta. Saya sudah verifikasi, 1,5 juta ini kita tahun lalu baru mengisi 297.000. Artinya sebenarnya ada lowongan kerja yang cukup besar yang belum kita isi. Nah, cara mengisinya itu dengan melatih karena kebutuhannya keterampilan dan bahasa. Oke? Asia, Eropa, Amerika, Afrika bahkan. Tapi kantong-kantong besar itu sekarang ini Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Jepang mulai menggeliat karena aging, umur tua, kemudian Korea, ini juga permintaan Belanda, Jerman, Eropa juga besar. Tinggal memang kita siap nggak dari sisi keterampilan dan bahasa. Kalau itu memang kita harus melakukan kampanye besar-besaran. Yang kedua, bekerja sama dengan lintas KL untuk mendorong itu, termasuk misalnya pemerintah desa. Jadi Pak Gub insya Allah akan buat pergub atau perda, diikuti oleh kabupaten, terutama kabupaten kantong, kemudian diikuti oleh perdes. Perdes ini nanti di setiap desa ada semacam satgas lah, yang untuk membantu memastikan bahwa jangan ada yang berangkat lewat calo. Dan besok kami juga akan mendorong teman-teman kepolisian dan penegak hukum dan tokoh-tokoh masyarakat untuk bergerak bersama untuk membatasi ini. Di samping itu kita punya tim khusus yang namanya tim reaksi cepat untuk memastikan pencegahan yang berangkat secara ilegal. Memang orang yang berangkat secara ilegal ini resikonya terhadap perlindungan sangat tinggi.
95% pekerja migran yang berangkat ke luar negeri, rata-rata yang mengalami kekerasan itu yang mereka itu, yang berangkat secara non prosedural. Kenapa? Karena mereka tidak terdata di negara. Karena tidak terdata, kalau ada apa-apa kita tidak tahu dia bekerja di mana, alamat kerjanya di mana, kontrak kerjanya seperti apa, yang mengirim mereka siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu pentingnya warga kita dorong supaya berangkatnya secara prosedural sehingga terlindungi. Oke?